get up, everybody. Selamat pagi, Jack People. Selamat datang di Jakarta Pagi ini bersama saya Patricia dan saya Anen, siap menemani pagi kalian dengan informasi terkini dan terupdate seputar Jakarta. Nah, hari ini kita bakal bahas sejumlah isu penting nih, mulai dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025, pengerukan kali secara serentak, hingga tinjauan stok pangan menjelang Ramadan. Bang Abi, apa kabar nih Bang? Baik, Bang. Mau pesen kopi satu dong Bang? Kopi satu. Iya. Kalau Neng? Kayak biasa lah, teh manis aja. Teh manis. Iya. Oke, tungguin ya. Nah, langsung aja nih, kita mulai dengan berita yang pertama. Nah, Jack People, tahu nggak sih kalau Jakarta tuh tiap hari buang sampah hampir 8.000 ton? Kebayang nggak sih kalau semua itu tuh nggak terkelola dengan baik? Dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, HPSN 2025, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, membuka acara Trash Fest 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, dalam kesempatan ini, Bang Dul menegaskan tentang pentingnya peran masyarakat dalam mengelola sampah. Mulai dari memilah dari rumah, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memperkuat bank sampah dan daur ulang. Beliau juga menyoroti solusi hilir yang kini sedang dikembangkan nih, seperti fasilitas Refuse di Refuel RDF di Rorotan, yang nantinya akan diperluas nih ke 4 wilayah lain agar sampah bisa langsung dikelola di tempat asalnya. Penasaran nggak sih gimana informasinya? Mending langsung aja kita simak. Dalam acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2025 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyoroti urgensi pengelolaan sampah pada Minggu pagi. Ia mengungkapkan sampah yang dihasilkan di Jakarta berkisar hampir 8.000 ton per hari. Tanpa pengelolaan yang baik, dikhawatirkan akan menjadi bencana. Sebagai langkah awal, pemerintah Provinsi Jakarta telah membangun Refuse Derived Fuel di Rorotan dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Dalam 5 tahun ke depan, RDF akan diperluas menuju 4 wilayah agar pengelolaan sampah tidak harus melintasi kota. Rano juga menyebut permasalahan sampah tak kunjung usai karena tidak memiliki lahan. Maka teknologi RDF atau ITF adalah pilihan utama. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan dari hulu, mulai dari rumah tangga. Ya, tentu ini kan kembali lagi kepada perencanaan. Kita ini kan, ya, kita sudah disampaikan pada waktu tim transisi itu masuk, memang RDF itu kurang hanya di satu tempat. Berarti harus, karena tadi saya katakan kan, sampah Jakarta tuh sehari 8.000 ton. Rorotan tuh hanya sanggup 2.500 ton. Nah, sisanya mau buang kemana? Akhirnya Bandar Gebang lagi kan. Nah, jadi artinya nggak akan selesai masalah ini. Harus kita berani mengambil satu keputusan. Nah, berarti abis ini kita harus lebih rajin lagi ya milah-milah sampahnya nih. Iya benar, jadi sebelum dibuang nih kita harus sadar lah, harus kita pilah-pilah mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak itu. Nah, Bang Abi, nanti selesai ini sampahnya jangan dibuang apa jangan dibakar gitu, Bang Abi. Taruh aja ntar di bank sampah. Iya bener Bang, biar nanti bisa didaur ulang lagi. Apa yang mau dikumpulin, apa yang mau didaur ulang? Lu kan mesen cuman air doang. Yaudah, besok ntar jajan yang banyak dah. Iya gitu dong. Nah, kita beranjak ke berita berikutnya. Jack People, upaya mengatasi banjir di Jakarta terus dilakukan. Wakil Gubernur Rano Karno memimpin apel pagi ini di Taman Pluit sekaligus menandai dimulainya program Siaga Jakarta, Siap Jaga Jakarta, dan pengerukan kali secara serentak nih di seluruh wilayah ibu kota. Nah, lebih dari 1.000 personel diterjunkan untuk mempercepat pengerukan 13 aliran sungai dan pendalaman bendungan. Menariknya, Pemprov DKI menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi. Semua alat berat dipasangin tracking GPS nih dan bisa langsung dipantau dari kantor Wagub. Jadi makin penasaran gak sih? Mending langsung aja kali ya kita simak liputannya.
Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memimpin apel pagi di Taman Waduk Pluit, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Apel ini sekaligus memulai kegiatan Siap Jaga Jakarta atau Siaga Jakarta serentak di berbagai wilayah di ibu kota. Rano menegaskan, pengerukan ini dilakukan sebagai langkah awal pencegahan banjir. Terdapat 13 aliran sungai yang dikeruk dan bendungan yang diperdalam, dengan jumlah personel yang terlibat sebanyak 1.000 orang. Pemprov Jakarta juga menerapkan sistem pemantauan berbasis teknologi guna memastikan pengerukan berjalan efektif. Rano mengimbau kepada PLT Kepala Dinas Sumber Daya Air, semua alat dianjurkan menggunakan tracking GPS agar dapat dipantau langsung secara online ke kantor Wakil Gubernur. Sebelum banjir harus kita keruk. Nah, jadi sekarang ini 13 aliran sungai akan kita geruk dan bendungan juga akan kita perdalam. Intinya seperti itu. Kalau dihitung personelnya lebih dari 1.000 orang ini. Apalagi tadi kan dilihat ada di beberapa tempat yang Zoom artinya. Kemudian yang pasti saya perintahkan kepada PLT SDA semua alat harus pakai tracking GPS supaya bisa dipantau pergerakannya, ya. Dan itu harus langsung online ke kantor saya supaya saya bisa memantau. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini ada 2 kegiatan. Nanti akan ada kegiatan di lapangan Banteng dalam rangka Hari Sampah. Nah, jadi memang konteksnya hari ini lebih kepada menjaga lingkungan. Oke? Program ini merupakan bagian dari strategi mitigasi banjir jangka panjang di Jakarta, guna memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi musim hujan hingga perubahan iklim yang semakin ekstrim. Wah, keren banget sih kalau misalnya udah mulai dipasang GPS gini, jadi pekerjaannya bisa terpantau dengan baik jadi ya. tahu nih mana titik-titik yang udah kelar, mana yang Iya, belum. betul banget. Nah, Jack People, kita beralih ke berita berikutnya. Menjelang Ramadan, Pemprov DKI Jakarta memastikan stok pangan tetap aman dan harga stabil. Wakil Gubernur Rano Karno melakukan inspeksi langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur untuk mengecek ketersediaan beras, gula, dan minyak goreng. Nah, menurut data yang diperoleh nih, stok beras di Jakarta tuh mencapai 5.800 ton. Sementara di food station tersedia sebanyak 11.000 ton. Selain itu, Pemprov juga menyiapkan bazar pangan murah dan operasi pasar di 193 titik nih, agar masyarakat tetap mendapatkan harga terjangkau selama Ramadan. Nah, Wakil Gubernur menegaskan bahwa Jakarta sudah punya timeline yang jelas untuk operasi pasar, sehingga masyarakat tuh nggak perlu khawatir lagi nih soal lonjakan harga pangan. Mending langsung aja kita simak liputannya. Memastikan stok bahan pangan tetap aman, Balai Kota akan gelar Bazar Pangan Murah. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Ia memastikan kebutuhan pokok masyarakat Jakarta terpenuhi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia juga menyebut angka inflasi Jakarta periode Januari 2025 sebesar 0,14%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah ini hari kedua saya bekerja. Kalau kemarin saya mengawasi pengurukan beberapa sungai, hari ini saya mengontrol tentang ketahanan pangan Jakarta. Ini adalah memang concern kami pada waktu memberikan tugas kepada tim transisi bahwa antisipasi dengan serius kebutuhan pokok masyarakat Jakarta menghadapi Ramadan dan
Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah kalau saya melihat laporan ini, dan bukan hanya sekedar laporan dibuat, teman-teman melihat sendiri, alhamdulillah angka inflasi Jakarta periode Januari 2025 ini sebesar 0,14%. Ini artinya nilai ini di bawah angka nasional. Kemudian saat Ramadan diperkirakan terjadi kenaikan permintaan, itu pasti normalis setiap Ramadan, Lebaran pasti akan ada permintaan pangan. Tapi alhamdulillah saya tidak mengatakan oversupply atau lebih, tapi semuanya terkontrol. Kalau kita lihat misal kebutuhan beras kira-kira ada 58.000 ton, kemudian dari food station ini ada 11.000 ton. Kalau di jumlah ini kira-kira hampir ada 68 atau 70.000 ton. Sementara kebutuhan Jakarta itu berkisar ya 2.000 per hari 2.000. Artinya alhamdulillah beras semuanya tidak menjadi masalah, semuanya terkontrol. Keren banget ya nih, jadi wakil gubernur kita tuh udah memastikan bahwa stoknya tuh tetap aman ya. Iya, jadi orang-orang ini bisa lebih tenang lah ibadahnya, lebih khusyuk karena nggak mikirin harga-harga yang bakal naik ya. Iya, semoga aja harganya tetap stabil ya. Iya. Nah, Bang Abi, biasanya kalau puasa suka ngestok kebutuhan makanan nggak selama Ramadan nih? Oh pastinya, tahun lalu aja puasa tahun lalu gue stok beras aja sampai 3 karung. Idi, lauknya juga lauknya? Ya lauknya kagak lah. Lah kenapa? Lah jadi misalkan gue buat sahur, gue nungguin dah orang-orang yang sahur on the road. Kalau buat buka, gue nungguin yang bagi-bagi takjil. Ya elah, itu mah namanya GMR bang. Apaan tuh, Bet? GMR, Bet? Gak mau rugi. Ya. Hemat gua namanya. Oke, Jack People. Nggak terasa nih, kita udah di penghujung acara nih. Waktunya kita kasih info soal cuaca nih. Nah, Jack People, informasi ini diambil dari BMKG nih, yang tentunya bisa bantu Jack People buat siap-siap kalau misalnya prediksi cuacanya nih kemungkinan hujan atau panas terik. Baik, langsung aja kita simak infonya. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Nah, Pet, itu tadi info cuaca dan rangkuman berita kita pagi ini nih. Mulai dari penanganan sampah, pengerukan kali, hingga kesiapan pangan jelang Ramadan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian ya Jack People. Tetap semangat menjalani hari dan jangan lupa jaga lingkungan sekitar. Saya Anen. Saya Patricia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up. Jakarta pagi ini, semua gerak di sana sini. Jakarta pagi ini, get up, everybody. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta untuk Indonesia.